Lagi akan sampai di lokasi acara kita. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, pegiat koperasi dan UMKM Kabupaten Solo yang hadir pada siang hari ini. Teristimewa yang saya hormati mantan wali nagari 2 periode Nagari Batangbahru. Beliau ini insan pers, jurnalis senior Kabupaten Solo yang insya Allah nanti akan ikut bersama kita mengulas beberapa kegiatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang teristimewa pada siang hari ini yang kita banggakan yaitu wakil kita dari Kabupaten Solo, yaitu Bapak Haji Ahmad Rion SH beserta seluruh jajaran keluarga, pada Al-Ustad Sekretariat DPRD Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM, dan yang sangat kami banggakan kepada wangku-wangku di Mama Nanggadang Basa Batuah Kapai Tampe Batanyo Kepulang Tampe Babarito, alim ulama jadi pandai sudah bendang dalam nagari, ibu-ibu bunuh kandung ada Pak Padewan, limpapeh rumahan gadang, para tokoh pemuda dan seluruh perwakilan tokoh-tokoh nagari yang hadir di hari yang sangat berbahagia ini. Segala puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah SWT. Semoga kita senantiasa selalu dilimpahkan rahmat nikmatnya, sehingga peran kita sebagai masyarakat juga menjadi bagian terpenting di daerah dan pemerintahan yang kita cintai. Semoga apa yang kita laksanakan selalu dalam tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Surah juga salawat dari salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali suatu apresiasi, meski di tingkat masyarakat hari ini keberadaan seorang wakil parlemen mungkin sangat beda 10 tahun lalu, 20 tahun lalu terjadinya sebuah dinamika perubahan dari sistem perundang-undangan tersebut, seperti yang beliau paparkan dari Pak Ahmadius tadi. Kegiatan hari ini merupakan salah satu aplikasi bagaimana perwujudan tugas anggota DPRD Sumatera Barat. Dari 3 tugas pokok yang melekat. Yang pertama sekali mungkin fungsi budgeting, anggaran. Yang kedua fungsi controlling, pengawasan. Yang ketiga legislasi. Legislasi hari ini merupakan bagian setelah ditetapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui wakil kita Pak Ahmad, adanya regulasi peraturan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang perlu diimplementasikan ke masyarakat. Dari reformasi, adanya kebijakan dari pemerintah pusat melahirkan sistem penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk desentralisasi. Lahirnya otonomi daerah. Besok tanggal 25 adalah ulang tahun yang ke-28 dari otonomi daerah itu. Sekilas nanti antara politik dan pemerintahan dua hal yang sulit terpisahkan, seperti yang disampaikan Pak Ahmad. Perubahan dari Undang-Undang 32 berubah kepada Undang-Undang 22 di tahun 2014, dan juga perubahan kembali Undang-Undang 23, juga turunan terjadi perubahan Undang-Undang 23 itu sendiri, sehingga dari sistem kembalinya otonomi daerah, pengembalian kewenangan dari pusat, provinsi itu banyak yang dikembalikan ke daerah. Di sisi lain juga ada memiliki satu kelemahan, hadirnya kepala-kepala daerah dari otonomi daerah itu
mereka akan menjadi sebuah raja-raja kecil. Jadi konsep otonomi daerah itu juga memiliki catatan hitam. Secara real terjadi, kita lihat seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, dengan pembatasan skala kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat, maka seluruh kegiatan-kegiatan itu lebih banyak di tingkat kabupaten. Hanya terfokus kepada otonomi daerah. Jadi banyak hal yang terjadi. Paradigma perpolitikan dan pemerintahan di dalam sistem ini telah melakukan suatu perubahan-perubahan yang cukup luar biasa. Termasuklah kewenangan dari anggota DPRD sendiri gitu. Anggota DPRD kabupaten menangani kewenangan skala kabupaten. Di saat kewenangan yang selama ini berada di pusat, berada di provinsi, nyagian mana ke kabupaten. Secara undang-undang provinsi tidak boleh menyentuh kegiatannya, bahkan menjadi kewenangan kabupaten. Dari 4 tingkatan pemerintahan itu, pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat. Kriteria 4 pemerintahan ini secara undang-undang itu perlu terbangunnya suatu hubungan vertikal, hubungan harmonis yang bagus sejatinya secara regulasi pemerintahan. Pemerintah pusat melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi, provinsi melakukan pembinaan pemerintah kabupaten. Pemerintahan nagari hari ini terkesan bisa dihilangkan, bisa dianggap tidak ada oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi keberadaannya. Inilah salah satu catatan kelam dari otonomi daerah itu sendiri, karena ini menyangkut 28 tahun dari pelaksanaan otonomi daerah. Seorang wali nagari tidak lagi menghargai bupati, bupati tidak lagi menghargai gubernur, gubernur tidak lagi menghargai dari pemerintah pusat. Inilah satu hal yang terjadi dari sistem otonomi daerah itu yang telah menghancurkan dari moralitas dan integritas kita sampai ini ke daerah. Maka melalui kesempatan hari ini, karena kami juga dari rekan-rekan pers, Anda yang hadir pada hari ini menjadi satu bagian bagaimana moralitas kita sebagai anak daerah dalam melihat dari kondisi pemerintahan hari ini. Bagaimana daerah impian, daerah seperti yang disampaikan Pak Ustadz itu, daerah yang baldatun, toibatun, warabun gafur itu bisa terwujud ketika pemerintah kita selalu gaduh. Ini adalah sebuah realita pahit. Bagaimana kita ingin menciptakan suatu kedamaian terhadap masyarakat, bagaimana kita menciptakan suatu iklim investasi yang bagus di masyarakat. Antara lembaga sampai hari ini menemui titik yang sangat-sangat nadir. Itu Pak wartawan, kita bicara realita dan fakta. Menyampaikan ini mencapai suatu hal yang titik nadir, karena setelah sekian tahun merdeka Indonesia ini, apakah kita akan terus terjajah oleh bangsa kita sendiri? Masyarakat dijajah, masyarakat diintimidasi, masyarakat didiskriminasi. Di mana letaknya peran tokoh-tokoh hari ini? Maka semangat itu hari ini yang ingin kita mungkinkan. Bagaimana kita melihat ke depan kewajiban kita sebagai rakyat, lahirnya pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas, yang memiliki moralitas, yang memiliki suatu konsep ke depan yang jauh untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Ini perlu secara bersama. Karena kami merenung melihat Kabupaten Solok secara jujur dari tahun 2000-an kami telah melihat dinamika perkembangan tahun Solok di tangan Pak Gamawan menjadikan Kabupaten Solok terbaik dari yang baik. Salah satu bupati yang pertama se-Indonesia mampu melakukan penandatanganan integritas. Keinginan tulus untuk bersungguh-sungguh membangun, keinginan tulus untuk terang dengan era ketika zamannya memimpin. Pak Gusman, 3 pilar: pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan. Salah satu ikon Kabupaten Solok yang menjadi berlombanya orang luar daerah kemarin. Mungkin Pak Ahmad merasa sangat setiap hari mungkin menerima kunjungan saya anggota Dewan Solok itu. Kalau memang kita ingin giring
Salah satu regulasi yang telah dibikin oleh Pak Gamawan, kalau itu dijalankan, maka pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang akan dilakukan Kabupaten Solo cukup tepat. Karena kami ikut terlibat sosialisasi tentang Perda nomor 5 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintah. Itu ketopan Pak Gamawan itu diaplikasikan oleh Pak Samsuraid. Namanya Perda Etika di Kota Solo. Jadi seperti itulah dinamika Kabupaten Solo. Hari ini ke hadapan Bapak Ibu, kita melihat kondisi seperti yang kami sampaikan. Sebuah daerah yang menjadi idaman kita, daerah menjadi kecintaan kita, tanah kita yang dilahirkan, tempat kita, darah kita terserak. Kita bisa menilai kondisi hari ini, bagaimana referensi para tokoh masing-masing nagari hari ini. Akankah kita tetap dukung kondisi seperti ini, atau memang kita lakukan suatu perubahan mendasar dengan keinginan calon-calon pemimpin yang memang mau berkomitmen bersama kita untuk merubah daerah ini. Sejak kami tidak lagi wali nagari, melakukan investigasi ke beberapa nagari, cukup miris kan? Maka kewajiban kita hari ini adalah bagaimana perspektif pemimpin Kabupaten Solo itu kita yang lahirkan. Sepanjang-panjang mata mencalian, sejauh-jauh awak melangkah, sejauh awak memandang, ada potensinya di kaki awak. Filosofi manusia itu tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kewenang sejak tahun 2014 dengan perubahan undang-undang, lahirnya Undang-Undang MD3 dan Perpres 33 merupakan ancaman dari anggota dewan itu sendiri. Paman, apa yang diperbuat untuk Kabupaten Solo? Sebenarnya banyak. Kalau ikut kita tata, yang beliau lakukan baik itu tidak kelihatan bagi kita. Kemudian secara kebijakan yang diambil mulai dari kabupaten sampai ke provinsi itu juga banyak berpihak kok untuk kepentingan kita masyarakat. Ini salah satu regulasi. Dengan lahirnya Perda 16, adanya satu aturan yang jelas, kewenangan pemerintah, payung hukum, dan juga jelas sejauh mana pembinaan pemberdayaan masyarakat itu melekat dalam regulasi itu sendiri. Sehingga masyarakat tahu, oh, kamu bisa minta ke provinsi, mungkin kamu bisa minta melalui Pak Ahmad. Jadi skala-skala kewenangan itu perlu, dan kau memang perlu bagian yang kerasnya di DPRD provinsi dalam rangka menyampaikan ini Pak Dewan.